Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Anida Ramadanti dengan NIM 2312645, mahasiswi PIAUD semester 5. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari mata kuliah profesionalisme dan kepemimpinan yang mencakup 2 materi dari dosen dan 9 materi dari masing-masing setiap kelompok. Langsung saja kita bahas secara singkat dan jelas. Yang pertama yaitu profesionalisme dan pengembangan profesionalisme. Profesionalisme berarti sikap dan kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, keahlian, dan etika. Dalam konteks pendidikan, profesionalisme guru terlihat dari kemampuannya mengelola pembelajaran, memahami peserta didik, serta terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, pengembangan profesionalisme bisa dilakukan melalui pelatihan, refleksi diri, seminar, maupun kegiatan ilmiah. Nah, jadi guru profesional tidak pernah berhenti belajar karena dunia pendidikan selalu berkembang dan menuntut inovasi. Nah, yang selanjutnya yaitu materi kedua dengan judul profesionalisme dalam Islam. Dalam Islam, profesionalisme berakar dari nilai amanah dan ihsan. Setiap pekerjaan harus dianggap ibadah sehingga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Seorang guru dalam Islam tidak hanya mentransfer ilmu kepada anak muridnya, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual. Nah, Rasulullah SAW menjadi contoh teladan guru profesional yang mengajar dengan kasih sayang, adil, dan penuh tanggung jawab. Jadi, profesionalisme dalam Islam bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal niat dan keikhlasan. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 1 dengan materi tenaga kependidikan dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, tenaga kependidikan memiliki posisi mulia karena berperan dalam mencerdaskan dan membimbing didik disebut murabbi, yaitu orang yang menumbuhkan akhlak dan ilmu sekaligus. Islam menekankan bahwa mendidik harus disertai niat, ikhlas, kasih sayang, dan keteladanan. Guru itu bukan sekadar mengajar, tapi juga pembina akhlak dan pelanjut misi kenabian. Nah, selanjutnya yaitu ada dari kelompok 2 dengan materi pendidik dan tenaga kependidikan profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan sikap tanggung jawab tinggi. Ciri guru profesional antara lain menguasai materi, mampu berkomunikasi dengan baik, beretika, serta berorientasi pada kebutuhan anak-anak. Dalam pendidikan anak usia dini, guru profesional harus memahami karakter anak dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya itu kelompok 3 dengan materi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Profesi guru dan dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, undang-undang ini menjelaskan hak, kewajiban, dan kualifikasi guru, termasuk kewajiban memiliki sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik minimal S1. Nah, tujuannya yaitu agar guru memiliki standar profesional yang diakui oleh negara dan mendapat perlindungan hukum serta kesejahteraan layak. Nah, selanjutnya yaitu dari kelompok 4 dengan judul Kode Etik Pendidik. Kode etik pendidik merupakan pedoman moral dalam menjalankan tugas sebagai guru. Isi kode etik menekankan tanggung jawab terhadap peserta didik, sesama guru, masyarakat, dan profesi. Guru harus jujur, disiplin, adil, dan menjaga nama baik profesinya. Dengan mematuhi kode etik, guru tidak hanya berilmu, tapi juga berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi anak-anak muridnya.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada dari kelompok 5 dengan materi kompetensi pendidik PAUD. Guru PAUD wajib memiliki 4 kompetensi utama. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu pedagogik. Pedagogik memahami perkembangan anak dan mengelola pembelajaran yang sesuai tahap usianya. Yang kedua yaitu ada kepribadian. Kepribadian memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan menjadi teladan. Yang ketiga yaitu sosial. Mampu berinteraksi baik dengan anak, orang tua, maupun masyarakat. Nah, yang keempat nih ada profesional. Menguasai materi, metode, dan teknologi pembelajaran. Keempat kompetensi ini membuat guru PAUD menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dari kelompok 6 dengan materi pengembangan karakter pendidik anak usia dini. Nah, guru PAUD harus memiliki karakter kuat karena menjadi panutan utama bagi anak-anak. Karakter yang penting dimiliki antara lain yaitu sabar, jujur, disiplin, empati, dan juga bertanggung jawab. Nah, pengembangan karakter bisa dilakukan melalui refleksi diri, pembiasaan positif, dan meladani akhlak Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu dari kelompok 7 dengan judul Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Guru memiliki hak untuk memperoleh penghasilan layak, perlindungan hukum, kesempatan mengembangkan diri, serta penghargaan atas kinerja yang telah dilakukannya. Nah, namun di sisi lain juga, guru juga wajib menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, dan berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan ciri pendidik profesional. Nah, yang selanjutnya yaitu dari kelompok 8 dengan materi teori, model, dan style leadership dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam berarti kemampuan mengarahkan, membimbing, dan memberi teladan berdasarkan nilai-nilai dalam Al-Quran. Teori kepemimpinan Islam menekankan prinsip amanah, adil, musyawarah, dan hikmah. Model kepemimpinan bisa berupa transformasional, yaitu pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi, serta partisipatif yang melibatkan anggota dalam mengambil keputusan. Pemimpin dalam Islam tidak memerintahkan dengan kekuasaan, tetapi dengan keteladanan dan kasih sayang. Dan dari kelompok terakhir itu kelompok 9 dengan materi ayat-ayat tentang kepemimpinan dan sirah nabawiyah. Al-Quran banyak menyinggung tentang kepemimpinan, salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tentang manusia sebagai khalifah di bumi, serta Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang menunjukkan Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik. Dari sirah nabawiyah, kita belajar bahwa Rasulullah SAW memimpin dengan keadilan, kelembutan, dan juga tanggung jawab. Beliau selalu bermusyawarah dan mengutamakan kepentingan umat. Inilah salah satu contoh kepemimpinan ideal yang harusnya diteladani seluruh pendidik pada masa kini. Yang selanjutnya yaitu penutup. Dari seluruh materi dapat disimpulkan bahwa profesionalisme dan kepemimpinan dalam pendidikan tidak hanya tentang kemampuan teknis, tapi juga tentang moral, karakter, dan juga keteladanan. Nah, seorang pendidik sejati adalah pemimpin yang mampu menginspirasi peserta didik, membimbing dengan hati, dan menjadi panutan bagi generasi masa depan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sudah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.